Jangan panik, ini hanya rumah suci 7 alam. Dengan kakek di sini, mereka tidak berani melakukan apapun padamu. Kata pemimpin Sekte Jiwa Merah. Kakek, aku tahu, aku tidak pernah memperhatikan omong kosong Istana Suci 7 Alam dari awal sampai akhir. Petik 2. Hanya kakek, di mana tempat ini, dan mengapa ini terlihat seperti platform kompetisi? Dari Sekte Jiwa Merah Tuhan bertanya kepada kakeknya. Ini tahap kompetisi. Saya selalu berpikir bahwa kami akan berduel dengan antek-antek kontemporer ini. Tapi kami ditempatkan di tahap kompetisi yang berbeda dan tidak bisa bertemu sama sekali. Saya kira nanti, apa yang terjadi? Formasi monster akan muncul di gerbang batas, dan monster formasi adalah lawan kita. Tetapi siapa yang mengira kamu akan keluar? Dan nomormu sesuai dengan nomor di gerbang batas. Sekarang, kakekmu, aku tidak dapat memahami situasinya juga. Pemimpin Sekte Jiwa Merah menggaruk kepalanya saat berbicara. Tapi setelah mendengar ini, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah mengubah ekspresinya, kakek dalam masalah. Apa? Tuan dari Sekte Jiwa Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wajahnya penuh kebingungan. Lawan mereka mungkin benar-benar junior seperti kita. Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah menunjuk ke arah Jie Tianran dan yang lainnya di ujung lain panggung kompetisi dan berkata, omong kosong, kamu hanyalah sekelompok junior. Bahkan jika prajurit masa kini adalah sekelompok antek, tidak mungkin kamu menjadi lawan mereka. Ini tidak adil. Ia merasa ide cucunya itu mustahil. Kakek, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah hendak menjelaskan, tapi perubahan datang dari langit. Gemuruh, disertai dengan panduan menderu yang sepertinya menjadi pengingat, seberkas cahaya lain terbang turun dari gerbang penghalang raksasa di atas langit berbintang. Sinar cahaya jatuh di tengah platform kompetisi. Di platform tinggi, mekar seperti bunga sepanjang 1000 meter. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa bagian luar benda ini merupakan lapisan kekuatan pesona, namun bagian tengahnya lebih berupa bola kekuatan, seperti darah dan api. Kemarahan itu bendera di belakang Yan dan Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah tampaknya memiliki tipe yang sama, tetapi ada perbedaan yang jelas. Meskipun kesombongan pada bendera Tuan Muda Sekte Jiwa Merah lebih sedikit, konsentrasinya jelas lebih tinggi. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Segera, kekuatan penghalang bergabung dengan kekuatan. Saat berikutnya, kelompok kekuatan itu meletus seperti gunung berapi. Semua kekuatan terbang tinggi ke langit, menyebar, dan bergegas menuju semua orang yang hadir. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengelak. Pada akhirnya, kekuatan melekat pada semua orang seperti baju besi. Kekuatan ini, pada saat ini, semua orang secara tidak sadar mengalihkan perhatian mereka ke platform tinggi. Mereka bisa merasakan kekuatan besar yang melekat pada tubuh mereka bereaksi dengan platform tinggi. Tentu saja, jika Anda ingin mencapai platform tinggi itu, kekuatan ini sangat penting. Namun, Jie Tianran mengalihkan perhatiannya ke junior di seberang platform kompetisi. Mungkinkah lawan kita benar-benar junior? Jie Tianran juga merasa luar biasa. Dia merasa bahwa kekuatan itu hanya melekat pada permukaan, dan hal terdekat yang melekat padanya adalah kekuatan penghalang. Kekuatan pesona ini memiliki efek perlindungan yang sangat kuat, dan merupakan kekuatan pesona yang bahkan dia tidak dapat hancurkan. Dan kekuatan bisa diambil, tapi kekuatan penghalang tidak bisa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan penghalang digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Di lapisan luar kekuatan penghalang, api merah yang terhubung ke platform tinggi dapat direnggut.
Pada saat ini, pilar cahaya terpantul di platform tinggi, dan sederet karakter besar muncul di pilar cahaya. Arogansi merah adalah kunci untuk membuka tangga. Semakin kuat arogansi, semakin kuat tangga yang dibuka. Generasi lama dan baru bisa bersaing satu sama lain. Semua orang merasa tidak percaya saat melihat font ini. Ternyata, chapter ini belum selesai. Klik chapter selanjutnya untuk melanjutkan membaca. Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah benar sekali, dia benar-benar membiarkan generasi muda bersaing dengan generasi tua. Gila, sungguh gila. Apa tujuan dari zaman Tuhan? Mengapa terjadi pertikaian yang konyol? Tidak ada yang punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Font tersebut mengikuti sinar dan kembali ke platform tinggi. Yang juga kembali bersatu adalah penghalang yang memisahkan platform kompetisi. Saat ini tidak ada halangan pada tahapan kompetisi, dan senior dan junior sudah berada di area yang sama. Boom! Dan tepat ketika penghalang pesona ditarik kembali, kekuatan pesona yang agung menyerbu masuk seperti gelombang besar. Kecepatannya terlalu cepat. Saat orang bereaksi, kekuatan penghalang telah menutupi semua junior. Itu Jie Tianran. Jie Tianran, apakah kamu begitu tidak tahu malu sehingga benar-benar menyerang junior ini? Melihat ini, pemimpin Sekte Jiwa Merah dan banyak orang kuat dari zaman kuno menunjuk ke arah Jie Tianran dan memarahinya. Tapi Jie Tianran mengabaikannya, dia bahkan tidak bergerak, tapi hanya dengan berpikir, kekuatan agung dari penghalang itu mundur kembali. Namun di saat yang sama, aura merah yang semula melekat pada juniornya juga ditarik olehnya. Namun, saat dia membawa kekuatan pesona api merah, dia melewati garis pemisah platform pertarungan. Semua kesombongan merah itu benar-benar jatuh ke platform tinggi lagi. Tepat ketika Jie Tianran mengira dia telah gagal. Api merah yang baru saja jatuh ke platform tinggi menyembur lagi dan menimpa semua orang. Namun kali ini, hal itu hanya menimpa orang-orang kuat dari generasi tua mereka. Tak satu pun dari generasi muda jenius yang bisa mendapatkannya. Namun belum merata, sepertinya terkait dengan tingkat budidaya. Singkatnya, aura merah Jie Tianran adalah yang terkuat, dan dia satu-satunya dari jenisnya. Bahkan master terbaik kedua dari Sekte Abadi Changqiong dan master tubuh ilahi Tianfu tidak dapat dibandingkan dengan aura merah di sekitarnya. Bendera di belakang Tuan Muda Sekte Jiwa Merah jatuh, dan bahkan topi bambu pun terjatuh, memperlihatkan wajahnya yang sedikit biasa, yang bahkan sedih dan penuh air mata. Dia mengulurkan tangannya dan menatap tanpa daya ke arah pemimpin Sekte Jiwa Merah. Kakek, pemimpin Sekte Jiwa Merah sudah sangat marah, dan niat membunuhnya bisa dirasakan bahkan melalui penghalang tak kasat mata. Jie Tianran, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan melakukan sesuatu kepada generasi muda. Karena kamu adalah binatang buas, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pemimpin Sekte Jiwa Merah mengertakkan gigi, tetapi Jie Tianran tampak tenang, bahkan dia bahkan tidak memandangnya, tetapi berkata dengan tenang. Ini adalah aturannya. Saya hanya melakukan sesuatu sesuai aturan. Jika Anda tidak menerimanya, pergilah ke zaman para dewa untuk meminta penjelasan. Mendengar ini, orang-orang kuat kuno menjadi lebih marah. Namun pada saat ini, platform pencak silat di pihak mereka juga mulai mengalami perubahan. Perubahan awalnya sama persis dengan yang ada di pihak penggarap pencak silat masa kini. Segera setelah itu, pintu penghalang di seberang mereka terbuka sepenuhnya. Satu kaki keluar lebih dulu, lalu sesosok tubuh juga keluar. Melihat lebih dekat, mata semua orang di dalam dan di luar zaman dewa terbelalak. Saya melihat pria ini membawa bendera di pundaknya,
dan kata kontemporer terukir di benderanya. Yang terpenting, bendera yang dibawa orang tersebut juga dibalut aura merah. Tapi arogansi yang menyelimuti benderanya tidak hanya menutupi seluruh bendera, tapi juga sangat tebal dan megah. Itu beberapa kali lebih kuat dari bendera Tuan Muda Sekte Jiwa Merah sebelumnya. Bahkan Jie Tianran, yang baru saja memperoleh arogansi merah dalam jumlah besar, sedikit lebih rendah dari arogansi merah pada bendera itu. Adapun pria pembawa bendera itu, hampir semua orang yang hadir mengetahuinya. Ayo, Chu Feng.